cerdas, berinovasi, membangun bangsa. Mahasiswa Universitas Buana Perjuangan melakukan demo di depan gedung rektorat. Jumlah mahasiswa yang ikut demo sebanyak 200 orang. Demo dilakukan untuk meminta agar UKT ditiadakan. Kegiatan berlangsung hingga pukul 2 siang tadi. Saat kegiatan berlangsung, mahasiswa menginginkan agar rektor menemui mahasiswa. Hal ini dikarenakan sejak pagi rektor tidak ingin berbicara dengan mahasiswa. Semakin kencang teriakan mahasiswa, akhirnya rektor pun keluar menemui mahasiswa pada pukul 12 siang tadi. Ada beberapa tuntutan yang disampaikan kepada pihak rektorat. Pertama, yakni perihal UKT. Kedua, tentang syarat pengambilan ijazah. Selanjutnya, tentang kegiatan Ormawa agar diadakan secara offline. Awal mula permasalahan dikarenakan pihak kampus meminta uang sebanyak 1 juta kepada mahasiswa yang menunggak UKT. Aturan ini merupakan aturan baru yang dikeluarkan oleh universitas pada tahun 2021. Sebelumnya, universitas tetap membiarkan mahasiswa yang menunggak. Bahkan, saat mahasiswa yang telah lulus pun tetap tidak diminta untuk melunasi UKT. Mahasiswa yang menunggak UKT dapat mengikuti ujian akhir semester setelah membawa orang tua untuk bertemu dengan Wakil Rektor 2. Hal ini berbanding terbalik dengan peristiwa saat di lapangan. Salah satunya yakni ada beberapa mahasiswa yang membawa orang tua menghadap Wakil Rektor 2, namun ditolak dan dihalangi oleh Satpam serta staf keuangan. Sebenarnya ada 4 poin tuntutan terkait persoalan hari ini tentang keuangan. Inilah yang paling poin tuntutan yang paling menjadi banyak pada hari ini kawan-kawan ingin menyampaikan aspirasinya kepada orang tuanya perihal tidak bisa mengikuti UASnya. Karena hari ini kawan-kawan ingin mengikuti UAS itu ada beberapa persoalan. Yang pertama dipaksa untuk membayar lagi jumlah cicilannya. Padahal sebelum-sebelumnya tidak ada hal-hal tersebut. Akhirnya kawan-kawan hari ini dipaksalah untuk aksi pada hari ini. Karena ya benar-benar karena kondisi ekonominya mereka tidak mampu membayar. Tapi pihak kampus kemarin-kemarin tetap menuntut hal kita untuk memaksa dibayar sejumlah 1 juta. Kemudian ada persoalan kedua, persoalan di akademik, yaitu persoalan tentang info terkait ijazah, pengambilan ijazah. Ini yang masih simpang siur yang akhirnya membuat antrian panjang di akademik. Terus yang ketiga ini terkait kegiatan Ormawa yang berharap bisa diadakan offline dan cukup diberitahukan bisa mematuhi protokoler kesehatan. Kenapa ada hal tersebut? Karena kita masih dicegah untuk melakukan kegiatan-kegiatan secara offline. Terus dan yang terakhir kita minta perbaikan dari sivitas akademik beberapa perihal, contoh bikinlah peraturan-peraturan baku dan tidak bersifat dadakan. Kebijakan baru dikeluarkan bertujuan agar mahasiswa tidak melupakan kewajiban pembayaran UKT. Akibat mahasiswa yang memiliki banyak tunggakan mengakibatkan UBP memiliki hutang sebanyak 23 miliar. Yang terjadi hari ini sangat memalukan sekali karena aksi yang dilakukan itu berkaitan dengan tunggakan UKT. Jadi di UBP ini ada sistem pembayaran UKT yang seharusnya dibayar 1 tahun itu dibagi menjadi 4 angsuran, 4 kali angsuran. Dan itu sejak tahun 2015 pertama kali kita melakukan kegiatan belajar mengajar, walaupun dari aktinya kita dari 2014, tapi dimulai pembelajaran itu tahun 2015 itu kita sudah memberikan kelonggaran demi kelonggaran. Dari mulai 2015, 2016 termasuk masih bisa mengisi KRS walaupun belum bayaran dengan maksud bahwa mungkin dia pada saat nanti pas ujian dia sudah punya uang untuk membayar. Nah, namun pada UAS tahun ini, tahun 2021 genap, itu lembaga mencatat adanya tunggakan sampai 70% yang menyebabkan likuiditas keuangan lembaga ini menjadi terganggu. Ya. Biasanya kita di atas 50% itu
UKT masuk. Nah, untuk tahun ini tunggakannya saja 70%. Nah, itu yang menyebabkan kita mengalami likuiditas, kesulitan likuiditas. Bukan rektorat sih, memang itu karena kita dikelola oleh yayasan. Jadi rektorat itu tidak mengelola keuangan, yang mengelola adalah yayasan, maka kesulitan likuiditasnya ada di yayasan. Jadi ajuan-ajuan anggaran kita agak terhambat, khususnya juga mengenai anggaran untuk pelaksanaan UAS ini. Dan setelah kita tracking masalahnya apa, ternyata mahasiswa itu banyak tunggakan yang bukan atas dasar ketidakmampuan. Kenapa? Karena beberapa orang tua mahasiswa datang ke kampus mengecek kenapa anak saya tidak bisa ikut ujian, lalu kita printkan pembayarannya dan kaget mereka. Ternyata selama ini kita tetap bayarkan kok, tapi ternyata tidak sampai ke kampus. Nah, dari kejadian itu orang tua akhirnya menegur kami untuk lebih ketat lagi. Di mana ada terjadi tunggakan, maka harus segera melakukan konfirmasi ke orang tua. Nah, sedangkan di kita kan memang ada yang masih dibiayai orang tua, ada yang tidak kan. Tapi oke, kita jawab itu, lalu kita keluarkanlah kebijakan ini. Dan kebijakan ini juga dalam perjalanan perkembangan UKT yang dibayarkan mahasiswa itu ada peningkatan. Akhirnya kita perlu minggu ini tuh kita mau menerima tidak perlu lunas, tetapi Anda cukup membayar 1 juta per periode saja. Sambil kita nunggu lagi apakah ada peningkatan pembayaran masuk. Jadi kita sangat fleksibel sekali dengan kondisi keuangan kita. Bisa dicicil. Iya, dicicil. Dan mereka sudah ketemu dengan, kan butuh audiensi dengan kita, dengan fakultas sudah, tapi ternyata katanya kalau masalah sistem keuangan, khususnya yang fakultas hukum itu tidak bisa menjelaskan masalah keuangan karena bukan kapasitasnya. Akhirnya dijawab itu oleh Pak Warek II karena beliau adalah dokter bidang ekonomi. Langsunglah membuat audiensi semua BEM fakultas untuk dijelaskan oleh Rektor II. Dari Karawang, Jawa Barat, Media Saruni, Dida Suryana melaporkan. Cerdas, berinovasi, membangun bangsa.